Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak kelas 9? Mudah-mudahan hari ini sehat walafiat ya. Kita lanjut materi minggu lalu yaitu tentang zakat fitrah dan zakat mal. Minggu lalu kita sudah membahas tuntas zakat fitrah dan juga sebagian materi zakat mal yaitu zakat emas dan perak. Kita lanjutkan sekarang ke beberapa materi zakat mal yang selanjutnya. Nah, zakat pertanian dan perkebunan. Nah, ini mungkin untuk Indonesia ini sudah sangat banyak atau banyak petani dan orang yang punya kebun, tapi mungkin beberapa sebagian dari mereka itu lupa untuk membayar zakatnya. Mungkin karena tidak tahu atau memang belum tergerak hatinya untuk membayar zakat mal. Ini diantaranya rumusnya yaitu nisabnya atau batas minimal hasil dari perkebunan pertanian itu adalah 5 wasak ya. Nah, 1 wasak adalah 60 sok, sedangkan 1 sok kurang lebih 2,5 kg. Jadi, nisab untuk zakat pertanian dan perkebunan adalah kurang lebih 5 dikali 60 dikali 2,5 kg sama dengan kurang lebih 750 kg. Jadi, untuk yang punya sawah ataupun punya ladang jagung, punya pertanian sayuran atau pertanian buah-buahan, beginilah kurang lebih hitungannya. Jadi kalau misalkan sawah atau kebunnya masih kecil, hasil panennya tidak mencapai 750 kg, itu adalah mereka tidak wajib membayar zakat mal. Tapi kalau mau boleh-boleh saja. Dan dibayarkannya itu adalah setiap panen. Kemudian untuk kadarnya, nah ini ada beberapa jenis sawah atau pertanian atau perkebunan yang berbeda-beda tergantung pengairannya. 5% untuk sawah yang irigasi buatan. Maksudnya, ketika petani atau pengebun itu mengeluarkan biaya atau mengeluarkan uang untuk mengairi sawah tersebut, maka zakatnya hanya 5% saja. Karena dia cukup keluar biaya banyak selain untuk pupuk dan pengurusan pertanian perkebunannya. Kemudian untuk sawah tadah atau sawah yang pengairannya itu alami dari hujan atau dari sungai tanpa mengeluarkan biaya apapun, dia maka kadar zakatnya adalah 10% karena dia hanya mengeluarkan biaya untuk pupuk dan perawatan pertanian perkebunannya saja, tapi tidak mengeluarkan biaya untuk pengairannya. Kemudian ada yang sawah campuran, yaitu misalkan sebelum panen itu sesekali hanya mengandalkan air hujan, sesekali dia itu keluar, atau misalkan yang biasanya dia itu harusnya di musim hujan, tadinya dia baru setengah musim sebelum panen itu pengairannya air hujan, tapi tiba-tiba besok-besoknya kering, jadi dia harus melakukan biaya untuk menyelamatkan pertanian dan perkebunannya untuk irigasi. Jadi dia termasuk ke dalam sawah atau pertanian perkebunan campuran sehingga kadarnya adalah 7,5%. Nah, kita coba lihat simulasinya ya, contoh perhitungannya. Hasil panen sawah Pak Fulan yang irigasinya alami, yaitu dari air hujan, adalah 2,4 ton. Berapakah zakat malnya? Nah, diketahui dulu hasil panennya itu 2,4 ton atau 2.400 kg. Kadarnya 5%. Nah, tadi ya kembali dulu 2.400 kg sudah mencapai nisab belum? Tentunya sudah, karena untuk nisabnya adalah 750 kg. Kadarnya 5% karena Pak Fulan ini sawahnya diairi oleh air hujan alami. Maka zakatnya adalah 5% dikali 2.400 kg atau 2.400 dibagi 20 sama dengan 120 kg. Jadi hasil sawahnya Pak Fulan itu berbentuk beras itu, maka yang 120 kg langsung disisihkan dan dibagikan kepada 8 asnaf zakat. Untuk selanjutnya, zakat peternakan. Nah, kalau di Indonesia, peternakan itu kan mungkin yang paling populer itu adalah sapi, kerbau, domba, kambing, ya. Nah, kalau di luar negeri mungkin ada yang unta, ada yang mungkin lama dan lain sebagainya. Tapi Ibu akan angkat materi atau contoh yang paling populer di daerah kita. Untuk sapi dan kerbau ini juga tidak ada tidak usah dihitung-hitung lagi karena jumlah tertentu udah pasti
langsung, jadi tidak usah disembelih dulu dihitung berapa kilonya ya, tapi hitungannya ekor. Nah, misalkan ketika jumlah ternaknya 30 sampai 39 ekor kambing atau kerbau, maka banyaknya zakat adalah 1 ekor tabi, yaitu anak sapi berumur sempurna 1 tahun memasuki tahun kedua, jantan atau betina. Jadi kalau jantan namanya tabi, kalau betina maka tabiah. Nah, bagaimana kalau misalkan jumlah ternaknya kurang dari 30 ekor, maka dia tidak berkewajiban untuk membayar zakat. Lalu ada 40 sampai 59 1 ekor musinah, yaitu sapi betina yang berumur 2 tahun masuk ke 3 tahun. Biasanya sih cirinya sudah copot giginya kalau musinah itu, sudah pernah berganti gigi. Yang ketiga, 60 sampai 69 2 ekor tabi jantan atau 2 ekor tabiah. 70 sampai 79 ekor maka zakatnya 1 ekor musinah dan 1 ekor tabi atau tabiah. Jadi dicampur ya. Nah, kemudian 80 sampai 89 2 ekor musinah, 90 sampai 99 ekor zakatnya 3 tabi atau tabiah, mau dicampur juga boleh. 100 sampai 109 ekor maka zakatnya 1 ekor musinah dan 2 ekor tabi atau tabiah. 110 sampai 119 ekor sapi atau kerbau maka zakatnya 2 ekor musinah dan 2 ekor tabi atau tabiah. 120 sampai 129 ekor sapi atau kerbau, maka zakatnya 3 ekor musinah atau 4 ekor tabi atau tabiah. Setiap 30 ekor ternak untuk selanjutnya, ini lebih dari 129 misalkan jadi 159, maka ditambah 1 ekor tabi tabiah. Tapi kalau bertambahnya 40, misalkan tadi kan terakhir 129, sekarang jadi 169, maka ditambah 1 ekor musinah. Kalau 200 ditambahin lagi dan seterusnya. Untuk selanjutnya kita akan bahas zakat peternakan yang juga populer di Indonesia, yaitu kambing ataupun domba. Ini juga sama, sudah ada hitungannya. Kalau misalkan jumlah ekornya atau ternaknya kambing dan dombanya itu kurang dari 40 ekor, maka beliau atau si peternak itu tidak berkewajiban untuk membayar zakat. Nah, di sini sudah jelas. Jika jumlah ternaknya ada 40 sampai 120 ekor kambing atau domba, maka banyaknya zakat adalah 1 ekor kambing atau domba betina yang berumur tidak boleh kurang dari 1 tahun. Jadi kalau sapi tadi berarti tabi atau tabiah ya. 121 sampai 200 jadi 2 ekor, 211 sampai 399 3 ekor kambing, kemudian 400 sampai 499, maaf ya, ada revisi, harusnya 201 sampai 399 3 ekor. Kemudian 400 sampai 499 4 ekor, 500 sampai 599 5 ekor kambing atau domba. Untuk selanjutnya, setiap 100 ekor ternak kambing atau domba ditambah 1 ekor untuk zakatnya. Zakat profesi, nah kan ada ya orang tidak punya sawah, tidak punya peternakan, tidak punya emas, tidak punya perak, tapi dia hanya punya penghasilan. Nah, dari profesinya ada yang dokter, ataupun dari guru, ataupun arsitek, apapun itu juga sama ada zakatnya. Tapi, nah pada dasarnya hampir sama dengan zakat emas. Dari nisabnya, kita kembali lagi zakat emas itu berapa gram? Yaitu 85 gram. Kemudian kadarnya juga sama, 2,5%. Tapi ingat ya, untuk zakat profesi ini diwajibkan dibayarkan setelah kebutuhan pokoknya terpenuhi, hutang piutang sudah dibayarkan ya. Tetapi dalam praktiknya boleh dibayarkan per bulan. Ini contoh ya. Contoh, harga jual emas hari ini adalah Rp800.000 per gram. Maka nisab zakat penghasilan dalam 1 tahun adalah Rp68 juta. Nah, jadi kalau misalkan seseorang berpenghasilan setahunnya Rp68 juta minimal atau lebih dari itu, maka dia berkewajiban untuk membayar zakat. Kira-kira 68 dibagi 12 berarti kurang lebih per bulannya itu gaji dia itu Rp5,5 juta ya. Nah, penghasilan Bapak Fulan sebesar Rp10 juta. Kalau dikalikan dalam setahun itu kurang lebih penghasilan Bapak Fulan itu adalah 120 juta. Berarti itu sudah pasti terkena sudah mencapai nisab zakat profesi. Maka Bapak Fulan itu sudah berkewajiban zakat. Nah, dalam 1 tahun. Nah, kan karena tadi 2,5%, kita kalikan saja 2,5% dikali 120 juta, atau supaya lebih mudah, 2,5%-nya dikali tiap bulan, yaitu dikali 10 juta, yaitu kurang lebih 250.000. Jadi Bapak Fulan itu jika mau membayar zakat mal setiap bulan, dia hanya cukup mengeluarkan Rp250.000 per bulan.
Nah, kemudian ada juga selain zakat profesi, ada yang namanya zakat perniagaan atau perdagangan. Ya, mau dagang apapun itu, mau kain, mau bahan pokok makanan, mau bahan baku untuk pembuatan misalkan patung atau lain sebagainya itu juga ada zakatnya ya. Pada dasarnya sama dengan zakat emas. Jadi nisabnya 85 gram emas, kemudian kadarnya 2,5%. Hanya saja boleh dibayarkan dengan barang kalau misalkan dia itu dagangnya dagang bahan sembako atau kelontongan ya, ataupun berbentuk uang. Kan tidak mungkin berzakat dengan batu ya. Contoh, Bapak Ahmad seorang pedagang warung kelontong. Ia memiliki aset modal 10 juta ya. Setiap bulannya mendapat keuntungan bersih 3 juta rupiah per bulan. Usaha itu ia mulai pada Januari 2010. Setelah berjalan 1 tahun, pada bulan tersebut ia mempunyai piutang. Maksudnya piutang itu orang-orang yang belum bayar pada dagangannya gitu. Kalau dicairkan itu kurang lebih 5 juta rupiah. Dan hutang yang harus ia bayarkan pada bulan tersebut 3 juta rupiah. Karena bukan tidak mungkin dalam perniagaan itu sangat beresiko hutang piutang. Ya bisa aja orang pelanggan itu beli tapi belum bayar atau belum lunas. Atau bisa juga si bapak yang punya warung ini dia itu ketika belanja juga belum lunas karena si uangnya itu masih ada di pelanggannya ya. Nah, jadi sebelum membayar zakat selesaikan dulu atau dihitung dulu hutang dan piutangnya. Ini skemanya atau simulasinya. Zakat dagangnya dianalogikan kepada zakat emas, misalnya ada 85 gram mencapai haul dengan tarif 2,5%. Kemudian aset atau modal yang dimiliki 10 juta rupiah. Keuntungan tiap bulannya 3 juta dikali 12 bulan sama dengan 36 juta. Piutangnya, uang ada di luar itu adalah 5 juta. Berarti kalau ditambah tadi keuntungan kurang lebih 41 juta. Hutangnya 3 juta, berarti dikurangi 3 juta, berarti 38 juta. Sekarang perhitungannya adalah modal ditambah untung dan piutang. Berarti 10 juta ditambah 36 juta ditambah 5 juta. Berarti berapa? Berarti 51 juta. Dikurangi hutang 3 juta. Berarti 48 juta dikali 2,5% sama dengan begitulah zakat yang dibayarkan. Setelah dihitung-hitung, kurang lebih zakat yang harus dibayarkan Bapak Ahmad dari perniagaannya adalah Rp1.200.000. Mudah-mudahan dipahami ya. Nah, kemudian ini ada zakat yang terakhir barang temuan ya. Maksudnya barang temuan itu adalah harta terpendam dari zaman purbakala atau biasa kita sebut harta karun. Bisa sisa peperangan, bisa sisa kerajaan zaman dahulu ya. Karena bukan tidak mungkin ada harta peninggalan. Atau misalkan dari peninggalan orang yang tadinya daerah itu misalkan terkena banjir berpuluh-puluh tahun sampai akhirnya mengering pas digali itu ada harta mereka. Bisa saja seperti itu. Termasuk juga harta yang ditemukan atau tidak ada pemiliknya, atau termasuk rezeki nomplok atau rezeki yang tidak diduga. Seperti apa rezeki nomplok nanti kita cari tahu ya. Nisabnya, nah ini agak besar karena kan kita tidak bermodal untuk mendapatkan harta tersebut, sama sekali tidak bermodal. Nah, kemudian zakatnya pun tidak dipersyaratkan harus 1 tahun atau haul. Jadi ketika kita menemukan barang tanpa menunggu 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, kita langsung berkewajiban untuk membayarkannya sebesar apapun, sekecil apapun barang tersebut. Yaitu kadarnya adalah 1/5 atau 20% dari segalian. Kalau tadi zakat pertanian atau persawahan itu 5% atau 1/20, sekarang untuk barang temuan dibalik yaitu 1/5 atau 20% ya. Contohnya nih, seorang atlet bulu tangkis mendapat medali emas pada pertandingan Indonesia Open. Ia mendapatkan hadiah sebesar 250 juta rupiah. Karena atlet tersebut merupakan seorang muslim, ia wajib membayar zakat mal sebesar 20% dari 250 juta rupiah. Maaf ada kesalahan ya, kurang nolnya 3. Sama dengan 50 juta rupiah. Memang dia dapatkan Dia dapatkan hadiah ini dengan usahanya dia, tapi tetap untuk hadiah seperti ini dikategorikan ke dalam barang temuan. Nah, begitupun misalkan ketika kamu mendapatkan hadiah undian atau misalkan mendapat warisan pun kalau mau dizakatin boleh ya.
Nah, alhamdulillah untuk materi zakat ini selesai, zakat fitrah dan zakat mal. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan dimanfaatkan suatu ketika nanti. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan 5M ya. Juga jangan lupa berdoa agar pandemi segera berakhir dan mendoakan kebaikan agar kita, orang tua kita, keluarga kita, dan negara kita dilindungi dari segala macam mara bahaya lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.